Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semangat belajar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat. Pemimpin doa, silakan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siska, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. hadir semua ya. Anak-anak, siapa yang tadi waktu istirahat beli jajanan di kantin? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, banyak ya. Kira-kira kegiatan membeli itu termasuk apa? Kegiatan jual beli, Bu. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jual beli dalam Islam. Bagaimana Islam mengatur agar jual beli dilakukan dengan jujur, adil, dan saling ridho. Tujuan kita hari ini adalah agar kalian bisa memahami pengertian jual beli, rukun, dan syaratnya, serta bisa membedakan jual beli yang sah dan tidak sah menurut Islam. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian jual beli. Nah, secara bahasa, kata al-bai' berasal dari bahasa Arab yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, istilah ini digunakan untuk kegiatan pertukaran barang dengan imbalan, biasa berupa uang. Nah, secara istilah menurut para ulama fiqh, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain atas dasar kerelaan ridho antara penjual dan pembeli dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum jual beli dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada alat bayar, dan ijab dan qabul. Syarat jual beli. Syarat barang yang dijual harus suci, barangnya bukan najis dan boleh dimanfaatkan menurut syariat. Contoh pakaian, makanan, halal, kendaraan. Nah, bermanfaat, barangnya bisa digunakan untuk kebaikan dan kebutuhan manusia, contohnya buku, alat tulis, alat rumah tangga. Terus milik sendiri, barang itu benar-benar milik penjual, bukan milik orang lain. Contoh, tidak boleh menjual barang pinjaman atau titipan tanpa izin. Dapat diserah terimakan, barang bisa diberikan atau diambil saat transaksi. Contoh, tidak sah menjual burung masih terbang di udara. Nah, terus dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Barang harus jelas dan tidak samar. Contoh, berat, warna, ukuran, dan jumlahnya.
harus disebutkan agar tidak ada kecurangan. Terus syarat penjual dan pembeli berakal sehat, tidak gila atau dalam keadaan tidak sadar. Terus atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Balik sudah cukup umur dan bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Bukan orang pemboros mubazir, orang yang boros atau tidak bijak dalam keuangan tidak sah melakukan jual beli menurut hukum Islam. Macam-macam jual beli yang sah. Jual beli barang yang terlihat jelas ada di tempat, artinya barang yang diperjualbelikan dapat dilihat langsung oleh pembeli pada saat transaksi. Tujuannya agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman tentang kondisi barang. Contoh, membeli buah di pasar yang bisa langsung dilihat dan dipilih. Terus jual beli secara kerjasama disebut juga sirkah atau mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak. Satu pihak menyediakan modal, pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contoh, seorang menyediakan modal untuk membuat toko, sementara temannya yang mengelola. Terus jual beli barang pesanan disebut juga beli dalam salam atau istinah, yaitu transaksi di mana barang belum ada saat akad tetapi akan dibuat saat disiapkan kemudian sesuai pesanan. Contohnya itu memesan baju di penjahit atau memesan meja ke tukang kayu. Jual beli emas dan perak termasuk dalam jual beli barang ribawi yang harus memenuhi syarat tertentu. Jika jenis emas dan emas, maka harus sama berat dan tunai. Jika berbeda jenis emas dengan uang atau perak, maka boleh berbeda berat tetapi tetap tunai. Contoh, menukar emas dengan uang secara langsung ke toko emas. Terus jual beli dengan menyatakan harga termasuk keuntungan disebut juga murabah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diambilnya. Contoh, penjual berkata, harga dasarnya 100.000, saya ambil untung 20.000, jadi total rupiahnya 120.000. Terus jual beli memberikan diskon, bentuk jual beli yang sah selama tidak menipu pembeli dan harga awal serta potongannya jelas. Beli hewan dengan hewan, jual beli barang yang tidak cacat. Yang kedua, jual beli sah hukumnya tapi dilarang agama. Jual beli dengan niat menimbun barang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena itu dilarang. Dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang yang ia timbun langka. Jual beli mengurangi ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan seperti penjual menjual bahan bakar minyak dengan mengatakan 1 liter ternyata tidak ada 1 liter. Menjual beras 1 kilogram ternyata setelah ditimbang hanya 9 ons dan sebagainya. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menjalimi pembeli sehingga sangat dilarang agama. Contoh dari jual beli mengecoh seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus di atas ogokan, sedangkan yang jelek ditempatkan di bawah ogokan, kemudian mencampurnya dengan bersembunyi-sembunyi ketika menimbangnya untuk pembeli. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, apabila masih jadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya
tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Jual beli ini seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual jauh lebih murah dari harga pasar, dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual kembali ke pasar dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. 3. Jual beli terlarang. Jual beli sistem ijon. Maksudnya adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya, seperti jual beli padi masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Jual beli barang haram seperti jual beli minuman keras, khamar, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, berhala, dan sebagainya. Yang jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Sekarang, ayo kita buat kelompok kecil ya. Kelompok 1, sebutkan rukun jual beli. Kelompok 2, sebutkan syarat jual beli. Kelompok 3, sebutkan contoh jual beli yang dilarang. Silakan berdiskusi selama 2 menit, lalu dipresentasikan ya. Baik, kelompok 1, apa hasilnya? rukun jual beli, penjual pembeli barang itu kabur. Bagus. Kelompok 2? Syaratnya penjual dan pembeli berakal, barangnya halal dan bermanfaat, Bu. Benar sekali. Kelompok 3? Jual beli yang dilarang seperti menipu timbangan, menjual barang haram, dan jual beli najis menipu harga, Bu. Luar biasa. Semua sudah paham dasar jual beli menurut Islam. Nah, sekarang kita renungkan mengapa Islam sangat menekankan kejujuran dalam jual beli. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan semuanya mendapat keberkahan, Bu. Betul sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita berdagang dengan jujur itu termasuk ibadah. Sekarang kita lihat contoh video praktek jual beli sederhana. Ini aja 15.500, uangnya 15.000 kembali 1.500. Terima kasih. Belanja? Iya, Bu. Kenapa dah? Ini 13. Kalau habis setengah 7.000, yang ini ada 15. Setengah 8 mau pilih yang mana? Oh, setengah boleh. Kasih, ya. Bu mau beli Indomie 2 ya, berapa satu Bu harganya? 3,5. Oh, kami mau ngambil 2 ya Bu. Ya. 7.000 kan? Ya. Uangnya ya Bu. Ya. Nah, seperti itulah contoh jual beli yang benar.
ada ijab kabul dan kerelaan dari kedua belah pihak. Baik anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Jual beli harus jujur, barangnya halal dan ada kerelaan kedua belah pihak. Masya Allah, luar biasa. Semoga kalian semua bisa menerapkannya kalau berbelanja di kantin atau di rumah. Sekarang, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi